selangkah lebih maju. Tetapi saat mereka duduk bercanda, Susan, perawat kekasih Rico, lewat. Tetapi wajahnya terlihat acuh pada Rico. Baik Rico juga seperti itu. Ia hanya menyapa mereka, tetapi tidak untuk sang kekasih. "Ada apa?" tanya Hara melirik Ken. "Mereka berdua lagi mengadakan gencatan senjata," ujar si ember bocor Ken. Mulutnya suka asal nyeplak. Rico hanya diam. "Ada apa, Kak?" tanya Hara. Ia peduli. Dia minta putus. "Hah? Bukannya kalian ada rencana mau menikah?" "Lupakan saja, Non. Wanita itu keras kepala," ujar Rico terlihat sedih. "Ceritakan saja, Kak. Berbagi beban akan lebih baik daripada disimpan sendiri," ujar Hara. Kali ini ia siap jadi seorang pendengar yang baik. Setelah menarik napas panjang beberapa kali, Rico akhirnya buka suara. Padahal sejatinya lelaki itu termasuk tipe lelaki yang tertutup untuk hal-hal pribadi. Namun karena Hara yang memaksa, ia akhirnya buka mulut. "Dia meminta aku datang ke rumah keluarganya, Non." "Lalu apa masalahnya?" tanya Hara menatap serius. "Bos lagi banyak masalah. Bagaimana mungkin aku melakukan itu?" ujar Rico lemah. "Oh, karena aku ternyata," Hara membatin. "Apa perlu aku yang bicara dengan Pak Leon?" Hara menawarkan bantuan. Jangan Non, tidak perlu." "Kak Rico, jika kamu mencintai seseorang dengan yakin, kamu harus berjuang untuk cintamu. Jangan menyerah karena hanya hal kecil." "Non, kamu dan bos." "Jangan ikuti kami, Kak Rico. Jangan lihat kami. Hubungan kami dari awal sudah rumit. Tidak ada komitmen. Tahu-taunya aku sudah hamil. Jadi makin rumit. Kamu beruntung sebelum memulai ke jenjang pernikahan akan lebih baik saling mengenal karakter pasangan," ucap Hara. "Aku tidak ingin membebani pikiranku dengan urusan pribadiku, Non. Bos sangat membutuhkan kami saat ini." Rico orang yang pekerja keras, mementingkan urusan Leon daripada dirinya. Apa yang dilakukan Leon pada pria ini sampai semuanya sangat setia pada Leon. "Ayahku melakukan hal yang baik pada anak buahnya, tetapi mereka kompak berkhianat. Leon lelaki yang kejam, tetapi anak buahnya tulus melayani bos mereka." Hara membatin. Ia membandingkan sikap Iwan Santoso dan Leon. "Kak Rico, bos Leon akan mendapat masalah terus sampai seumur hidupnya karena tuntutan pekerjaan," ucap Hara. "Tidak, Non. Aku tidak mau membiarkan aku dan Susan yang mengatasinya." "Kesempatan tidak akan datang dua kali, Kak Rico. Saat kesempatan pertama kamu sia-siakan, yakinlah kesempatan kedua tidak akan senyaman saat pertama. Perasaan seseorang wanita bisa berubah-ubah, apalagi tidak ada kepastian." "Baiklah, nanti akan kita bahas lagi. Terima kasih atas mangganya," ujar Hara meninggalkan mereka. Jovita meninggalkan pos keamanan dan menuju kamar Leon. Tok-tok. 2 kali ketukan, tidak ada sahutan dari dalam. Hara memegang pegangan pintu, lalu mendorong. Pintu terbuka. Leon ternyata tidak mengunci. Hara masuk dengan langkah ragu, menenteng buku di tangannya. Kenapa tidak menyahut? Apa dia tidur? Hara mendekat ke ranjang, di mana Leon memejamkan matanya, tapi mendengar apa yang dikatakan Jovita. Ia pura-pura tidur. Ia ingin lihat apa yang dilakukan Hara padanya. Saat ia tidur seperti itu, saat Hara tidak melihat Leon, ia membuka mata dan melirik Hara. Jovita Hara mendekat ke ranjang, di mana Leon memejamkan matanya. Leon bersikap seolah-olah ia sedang tidur pulas, sengaja membuat suara dengkuran. Ia ingin lihat apa yang dilakukan Hara kali ini. "Pak Leon, apa kamu tidur?" Aku hanya mau bilang, terima kasih sudah menyelamatkan Om Peter,"
ujar Hara. Awalnya Leon sempat marah mendengar nama Peter disebut, tapi saat Hara melanjutkan ceritanya, ia tidak jadi marah. Om Peter yang selalu memintaku untuk tinggal di rumahmu. Dia selalu bilang hanya kamu yang bisa menggantikan dia menjagaku. Dia bukan hanya sekedar bodyguard dan sekedar supir untukku. Dia keluargaku satu-satunya yang kumiliki. Dia om yang selalu melindungiku. Tapi Pak Leon, bisakah aku keluar hanya sebentar dari istanamu ini? Aku lumutan di rumah terus, ujar Hara. Ia duduk di kursi samping ranjang Leon. Leon terusik dengan kalimat-kalimat yang diucapkan Jovita. Ini orang ngomong apa? Leon masih menutup mata. Ia mendengus pelan, mendengar kalimat lumutan diucapkan Jovita. Ia mengintip, membuka sedikit matanya. Hara memegang sebuah buku lalu ia mendekat. Apa kamu mendengarku? Apa dia tidur bohongan atau beneran? Dari tadi aku mengoceh seperti burung beo, kok dia tidak bergerak? Hara mendekat lalu jongkok dan menempelkan satu jari tangannya di lubang hidung Leon. Apa kamu pingsan? Sayang, tidak Nona Hara, ucap Leon membuka mata. Hara terkejut, hampir terpelanting ke belakang. Buku yang ia baca terlempar. Dengan cepat tangan Leon menarik tangannya, membuatnya selamat. Telapak tangannya menekan luka di bagian dada Leon, membuat lelaki bertampang tegas itu meringis kesakitan. Wow, sakit. Leon meringis kesakitan, tapi tidak melepaskan tangan Hara. Ada modus lagi yang tiba-tiba muncul di otaknya. Tangan Hara ia tahan dan diletakkan di dadanya. Leon pura-pura kesakitan. Maaf, aku tidak sengaja. Tadinya aku hanya mengecek keadaan kamu, ucap Hara panik. Leon masih meringis dengan nafas sekal-sekal yang dibuat-buat. Ternyata lelaki bertampang dingin itu bisa berakting juga. Tangan Jovita belum ia lepas, masih menggenggam dengan erat, meletakkan di dadanya. Tentu saja bumil cantik itu panik. Maaf, apa yang harus aku lakukan? Apa aku memanggil dokter? Tanya Hara ingin berdiri. Tidak usah, aku merasa dadaku seakan terbakar. Aku pinjam tanganmu sebentar. Bisakah kamu tidur di sebelahku sebentar? Kan modus lagi si bos naga. Ini namanya kesempatan dalam kesempitan. Apa? Oh, ini sakit sekali. Leon meringis. Oke, baiklah. Hara mengikuti kemauan lelaki yang pura-pura kesakitan itu. Akhirnya rusa betina itu masuk ke dalam jebakan macan jantan. Karena merasa bersalah dan merasa kasihan melihat Leon yang kesakitan, ia menuruti kemauannya. Ia membaringkan tubuhnya di samping Leon. Tiba-tiba, Leon menekan luka di dadanya lagi sampai mengeluarkan cairan merah, biar aktingnya lebih meyakinkan. Gaya romantis bos mafia yang satu ini memang ekstrim. Ia rela merasa kesakitan. Yang penting, Hara bisa ada di sampingnya. Ya ampun, lukanya bagaimana? Tidak usah, tidur sebentar akan lebih baik lagi. Boleh aku memelukmu? Tanya Leon dengan nafas tersengal-engal dibuat-buat. Tapi itu lukamu. Oh Hara, tidurlah sebentar. Kamu tidak tahu aku sudah 5 hari malam tidak merasakan bagaimana rasanya tidur, ujar Leon berlebihan. Hah? 5 hari 5 malam? Hara ingin berbalik badan, ingin melihat wajah Leon. Apa yang dikatakan itu kebenaran atau hanya kibul? Namun, Leon menahannya, memeluk tubuh mungilnya dari belakang. Bos dan anak buahnya sama saja. Aku mendapatkanmu lagi sayang, tidurlah bersamaku, tidak usah pergi. Aku tidak akan kalah denganmu. Kamu dan anak dalam rahimmu adalah milikku. Akan aku jaga kalian berdua, ucap Leon dalam hatinya. Biarkan aku mengobati lukamu dulu, ucap Hara. Iwan sudah mengobatinya tadi, diamlah. Dari sejak kamu datang, kamu mengoceh.
Kamu yang membuatku terbangun. Jadi kamu harus menemaniku agar aku bisa tidur lagi. Ucap Leon membuat alasan agar Jovita tidak meminta ingin keluar dari kamar itu. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk tidur. Tapi aku mau. Belum juga ia menyelesaikan kalimatnya, Leon sudah meringis kesakitan lagi. Tentu saja itu alasan agar Jovita tidak meneruskan permintaannya. Wow, sakit sekali. Pekik Leon menggenggam tangan Hara. Oke, baiklah, aku akan diam dan berbaring bersamamu. Leon mengedipkan kedua alisnya tanda kemenangan. Ia mengecup ujung kepala Hara dan memeluk erat. Tangannya dengan lembut mengusap perut Hara.